Jadi awalnya kebetulan saya sudah 10 tahun mengajar ya Mbak Yulia, tapi saya belum sertifikasi. Jadi itu SIM PKB Oh, sering saya intip kan. Ya, sering ngintip-ngintip di SIM PKB. Ini kapan dapat panggilan, ini kapan dapat panggilan gitu. Sampai akhirnya ada di situ silakan Anda mendaftarkan diri, ada tawaran gitu kan untuk jadi pendamping guru penggerak seperti itu. Kemudian pasti kata saya program ini kok ada guru penggerak kok kayaknya asing gitu kan, karena rupanya itu memang perdana gitu kan. Iya, Awalnya sih saya nggak betul. tertarik ya Mbak ya, karena saya ngincarnya PG apa namanya sertifikasinya itu PPG. Oh, iya. Iya. Sampai Iya. sampai akhirnya konsul pada saat itu ada suami kebetulan lagi di rumah kan, saya konsul sama beliau menanyakan, B kata saya, oh, ini saya sering ngintipin PPG tapi kok nggak keluar ya, kata saya, malah ada yang keluar PGP kata saya, gitu kok G-nya di saya bilang gitu kan. Iya. Kemudian karena beliau ini kan sangat support sama profesi saya gitu ya Mbak, apapun itu didukung sama beliau. Nah, sama beliau dibantu carikan informasi guru penggerak apa kata dia gitu. Oh, tapi kata beliau itu sempat ada organisasinya kok Bun katanya gitu kan. Yang waktu itu sempat ini ya kalau nggak salah itu. Oh, iya betul. Iya, pokoknya saya nggak paham kalau masalah terkait politik segala macam. Kalau dia mengikuti itu kan. Oh, gitu. Oke. Terus kata dia, ya udah dicoba aja Bun katanya gitu kan. Kata saya mau kata saya PPG-nya dicoba aja dulu karena PPG-nya kan belum ada, kata dia informasinya gitu kan. Yang ada itu coba aja siapa tahu kata dia, karena kan apalagi musim pandemi gini mau ikut workshop nggak bisa, mau keluar daerah nggak bisa, ya kegiatannya daring-daring kan gitu. Iya, terus betul. Ya udah dengan dukungan suami ya bismillah aja dicoba gitu. Masukkan ternyata syaratnya banyak Mbak. Wah, ijazah gitu ya. Termasuk sampai dengan penilaian siswa gitu. Betul. Iya, melampirkan penilaian siswa yang otentik gitu. Kata saya, ini mau berkas saya banyak, kata saya di sekolah, kata saya gitu kan. Tapi musim pandemi gini kan sekolah tutup, saya bilang waktu itu awal-awal kan. Betul, lockdown ya, sempat lockdown ya semuanya. Betul. Jadi pas di akhir suruh mencantumkan itu saya sempat kayak ya udahlah pesimis gitu loh Mbak. Ya udahlah kata saya, lewat aja lah, nggak mungkin saya ngadakan ini, saya bilang gitu kan, karena ini banyak di sekolah, saya bilang gitu. Iya, karena supportnya suami tadi, dia yang cari-cari. Saya itu suka pulang, suka luar pulang biasa. kertas-kertas ulangan siswa gitu kan. Nah, kebetulan suami yang merapikan, ketemu sama dia, Bun ini bisa dipakai, kata dia, coba kamu lihat dulu, kata dia gitu kan. Oh ya udah, kata saya, nggak apa-apa dipakai aja. Bismillah aja deh, kata saya, kalau emang jalan saya ke situ, kata saya untuk belajar itu pasti ini, kata saya gitu. Betul. Ya, alhamdulillahnya pas pengumuman terakhir itu, selamat Anda kesempatan untuk menjadi pendamping gitu, sampai untuk wawancara ya gitu. Iya, sampai wawancara, betul. Iya, sampai ke wawancara. Jadi memang itu, di wawancara itu ya. Gimana tuh di wawancara gimana nih? Jadi ada yang seru nih. Iya, sempat ngisi esai kan itu. Ngisi esai kan banyak banget tuh, sampai 5.000 kata. Bingung, ini mau masukin apa lagi? Saya bilang banyak banget gitu kan. Ke wawancara itu sampai bingung. Nanti apa yang ditanya, sampai nggak yakin lah gitu bisa menjawab itu. Tapi ya suami support banget kan, dia yang meyakinkan, pasti bisa kata dia. Paling wawancaranya menanyakan apa yang sudah kamu tuliskan, itu memang pengalaman kamu atau bukan, kata beliau begitu kan. Nah dari situ ya udahlah bismillah lah kata saya gitu kan. Ya begitu wawancara ya alhamdulillah benar apa yang disampaikan oleh suami saya tersebut, ya itu yang ditanyakan gitu kan. Oh iya berarti benar kata saya gitu. Ya sampai dengan akhirnya lulus gitu kan, sebagai pendamping guru penggerak. Nanti diadakan pembekalan ya di pertama itu ya, kegiatan kita pertama kan pembekalan di bulan September ya kalau nggak salah, itu di bulan September, di minggu September keempat apa ketiga apa keempat gitu ya, saya agak lupa gitu. Nah itu sampai namanya di kegiatan pembekalan.
Nah ini ada cerita lagi nih Mbak rupanya. Ini kayaknya momennya ini sebenarnya saya agak sedikit gimana ya, sebagai seorang perempuan gitu sebenarnya saya kemarin ya inilah pastinya ada. Nah mungkin tapi begini ya Mbak, mungkin ini yang lain juga mungkin akan ada hal-hal positif lah ya Mbak gitu. Saya juga sebenarnya agak gimana ya gitu rasanya kok nggak enak gitu mau ngebahas tentang ini karena saya tahu sendiri gitu, kebetulan kita satu angkatan ya Mbak. Saya tahu banget, tapi jujur Mbak, momen ini itu menjadi inspirasi untuk saya pribadi gitu. Jadi ketika saya ngerasa tadi kan pembekalan itu juga bukan momen yang kita bisa anggap mudah gitu. Bukannya nakut-nakutin ini ya teman-teman yang mungkin mau daftar nanti di angkatan ketiga gitu atau lagi riding nih yang di angkatan kedua, bukannya kita ingin membuat suasananya jadi horor, tapi memang tahapan pembekalan ini ekstra luar biasa gitu, dimana kita sebagai calon pendamping, masih calon ya Mbak, jadi kita juga pernah jadi calon jadi calon belum pendamping gitu. Jadi gimana kita yang jadi calon pendamping ini benar-benar harus fokus tapi juga tetap harus balance antara pekerjaan kita di sekolah gitu. Dan itu timing waktunya pembekalan itu kalau nggak salah dari pagi sampai sore ya Mbak ya, waktu itu kita ya nonstop Vkon dan bisa dikatakan juga 24 jam Mbak, karena tugasnya banget. Betul banget. Saya kalau ngelihat mengingat kembali flashback momen itu tuh memang luar biasa sekali di tengah hiruk pikuk kita yang harus ngajar daring, harus memfasilitasi siswa dan juga tentunya orang tua gitu, karena daring ini kan komunikasi antara guru dan orang tua juga harus dibangun dengan baik gitu kan, gimana caranya mengkondisikan anak-anak belajar di rumah gitu, memfasilitasi mereka terkait dengan kesulitan-kesulitan belajar. Belum lagi kita harus on the stay dari layar monitor dari Vkon satu ke Vkon yang lain, dan itu kan gak cuma hanya menyimak instruktur, menyimak fasilitator, tapi juga kita harus kolaborasi, kita harus presentasi, dan kita juga harus beraudiensi dengan mereka gitu. Jadi memang benar-benar itu jam kalau saya ngerasa itu luar biasa. Benar, jujur pada saat itu juga saya merasa sanggup nggak ya saya ngelewatin momen ini gitu. Kok kayaknya berat banget ya gitu. 24 jam tuh kurang ya Mbak ya. Kayaknya hari ini bahas topik yang satu, besok sudah bahas topik lain-lain dengan berbagai aktivitas yang lain lagi gitu. Jadi ritmenya tuh sangat cepat sekali, dan memang itu tadi ya mungkin itu salah satu tantangan kita. Nah tapi di momen inilah saya belajar sesuatu yang sangat berharga dari sosok Fitria Damayanti ini. Monggo Mbak diceritakan deh gitu biar ini menjadi motivasi juga untuk semua teman-teman yang menyaksikan acara kita hari ini. Monggo Mbak. Iya, jadi terkait dengan pembekalan itu ada momen yang ya mudah-mudahan sih cerita yang akan saya sampaikan membuat teman-teman yang mungkin dalam persiapan menjadi pendamping berikutnya menjadi motivasi gitu ya. Nah jadi untuk masuk ke pembekalan itu setelah dinyatakan lulus sebagai calon pendamping, ada yang namanya kegiatan pembekalan. Nah sebelum event ini itu saya sempat dapat musibah gitu ya. Ya musibah yang saya jadi juga Pak ya. Bisa Mbak kuat. Bisa Mbak kuat. Jadi pandemi ini benar-benar berdampak sama saya. Jadi suatu saat orang bercerita tentang pandemi, suami saya termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi kebetulan musibah yang saya dapatkan, suami saya meninggal akibat COVID, kata dokter sih seperti itu. Jadi 1 minggu suami saya di rumah sakit, itu kan saya persiapan untuk pembekalan. Itu di rumah sakit saya cuma bisa komunikasi sama beliau lewat lewat handphone ya, nggak bisa ketemu langsung karena beliau diisolasi gitu kan. Ya di dalam situ ya beliau masih terus memotivasi saya, kamu pasti bisa. Ya saya berpikir gimana gitu kan, maksud saya dengan anak 3 gitu kan, aktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga, kalau di rumah kan ya
kemudian suami saya sedang sakit dan diisolasi juga, kemudian saya akan mengikuti pembekalan yang menurut saya sih memang nggak gampang gitu kan, karena ini program bukan program istilahnya program ecek-ecek bukan gitu kan, tapi benar-benar program yang terkait sama kelanjutan pendidikan kita mau gimana gitu. Nah jadi terakhir sebelum hari Senin kita mulai pembekalan, di hari Sabtu saya sempat bilang sama suami, Mas buruan pulang ya, saya bilang gitu, saya butuh kamu, saya bilang gitu, karena saya mau pembekalan gitu, saya butuh kamu buat bantu saya, nguatkan saya gitu, memotivasi saya seperti itu. Beliau sempat sampaikan, iya Bun saya pulang kok, kata dia gitu, saya pasti pulang kata dia gitu, karena pada saat itu ya kondisi suami sudah membaik. Tapi ya apa mau dikata gitu. Di hari Minggu saya dapat kabar dari rumah sakit kalau kondisi suami saya drop katanya gitu. Tapi saya punya keyakinan lain. Kalau rumah sakit menyampaikan seperti itu dengan nada yang tidak biasa ya. Saya sudah firasat dalam hati saya, pasti saya nggak ketemu lagi sama suami saya. Gitu. Begitu sampai rumah sakit ya ternyata benar. Saya tidak sempat bertemu lagi dengan beliau, bahkan meminta maaf pun tidak sempat begitu sama beliaunya. Ya gitu, tapi ya apa boleh buat ya Mbak ya, namanya sedih itu betul, pasti betul. gitu. Ya, tapi pasti. Yang kedua sedih juga menurut saya itu adalah pilihan saya untuk terus larut dalam kesedihan atau saya harus bangkit untuk diri saya sendiri, untuk masa depan saya, untuk masa depan anak-anak saya gitu kan. Kalau saya terus larut dalam kesedihan, bagaimana dengan anak-anak saya? Sedangkan anak-anak saya masih ya balita lah ya Mbak ya. Yang paling besar usia 7 tahun, kemudian yang kedua usia 4 tahun, pada saat itu yang paling kecil usianya baru 2 tahun, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ya saya menyembunyikan air mata lah sebisa mungkin. Karena ya akan berdampak psikis pada anak-anak saya seperti itu. Jadi ya apa yang saya tampilkan happy lah, cukup sedih itu saya ngerasa gitu. Saya ambil sedih itu sebagai pilihan, ya pilihan saya harus bangkit gitu. Karena saya ingat pesan suami, saya pasti bisa, saya kuat seperti itu. Dan tiba pada waktunya seminggu kemudian kalau nggak salah itu hari Senin itu admin dari program guru penggerak, admin Pak Samsul kebetulan pada saat itu menghubungi saya, ya Pak Samsul adminnya, beliau menanyakan sama saya gitu karena beliau tahu kabar saya yang dapat musibah gitu kan, apakah akan sanggup mengikuti atau tidak kata beliau. Terus beliau menyampaikan, saya tidak menakuti Bu katanya, karena kegiatan ini 9 hari dan itu full katanya, karena pengalaman yang sebelumnya, yang sesi sebelumnya itu ada yang sampai katanya pingsan-pingsan gitu selama pembekalan gitu. Cuman pada saat itu ya saya yakin gitu, karena suami meyakinkan saya sebelum beliau pergi, beliau pun meyakinkan saya kalau saya bisa, kalau saya sanggup. Maka pada saat itu saya jawab sama Pak Samsul, ya Pak Samsul kata saya gitu kan, saya akan coba challenge ini kata saya gitu. Saya nggak tahu kalau saya nggak coba. Saya nggak tahu kesanggupan diri saya itu sampai mana kalau saya tidak coba. Semisal pun nanti di perjalanan saya nggak bisa kan dengan sendirinya, ya saya mengakui diri saya tidak mampu seperti itu. Ya alhamdulillahnya selama perjalanan, ya itu tadi yang Mbak Yulia katakan, kita 9 hari dan rupanya memang berat. Dalam artian jeda itu hanya isoma ya Mbak ya, di jam 12 itu. Jeda kita cuma isoma, kemudian malamnya sempat dilanjutkan tugas. Bahkan saya sempat itu ada di suatu hari itu saya cuma tidur 3 jam gitu. Karena mengingat tugas-tugas tadi yang belum selesai seperti itu. Iya, betul. Ya, karena saya merasa itu adalah tanggung jawab saya adalah pilihan saya gitu, dan saya yakin apa yang diyakini oleh suami saya seperti itu, sesuatu yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga seperti itu. Itulah yang saya selalu pegang gitu, Mbak. Iya, maaf jadi ya teman-teman melo-melo. Enggak lah Mbak, itu wajar, itu manusiawi gitu. Saya jujur, saya sebenarnya itu ketika momen itu kita tahu informasi itu gitu, cuman kan kita nggak pengen istilahnya ini juga menjadi seperti membuka luka gitu ya Mbak. Tapi saya berharap dengan cerita ini bahwasanya teman-teman di sini juga tetap semangat gitu apapun itu kondisinya. Saya tahu memang apalagi sekarang
ketika kita mendampingin CGP ya Mbak, itu terasa sekali gitu. Mereka kan perjalanannya luar biasa nih 9 bulan. Itu kalau ibu hamil itu menunggu proses lahir gitu kan, melahirkan menjadi sesosok yang baru, yang bisa jadi role model gitu, yang bisa jadi istilahnya nanti contoh dari beberapa rekan yang ada di sekolahnya maupun mungkin di komunitas bahkan yang lebih luas itu di daerahnya, itu bukan perkara yang mudah gitu. Jadi memang harus ditempa, memang harus dilatih dulu gitu, memang untuk siap menjadi sesosok yang baru, menjadi transformasi pendidikan yang ada di negara kita. Dan memang itu tadi, ketika memang saya juga merasa pada saat pembekalan itu memang kita dituntut untuk profesional, dalam artian kita tidak hanya berfokus pada pendampingan ini saja gitu, maksudnya pada saat pembekalan ini, tapi juga kita juga harus fokus di tugas kita yang di sekolah gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan kedua hal itu gitu. Ini luar biasa. Dan pernah saya suatu ketika juga memang pada saat itu memang kena kendala teknis juga gitu kan. Pada saat itu momennya laptop sampai hangus karena harus standby terus. Itu benar-benar momen deadlock juga itu Mbak. Momen. Tapi saya selalu ingat Mbak Fitri gitu ya. Luar biasanya gitu ya, bersurvival atas kondisinya yang seperti itu menjadi cambuk buat saya. Kamu katanya, saya istilahnya mencambuk diri saya sendiri. Ini belum apa-apa dibanding Mbak Fitri gitu. Jadi please move on gitu. Jadi selalu terkenang di wajah, di pikiran saya itu pokoknya harus semangat. Kalau Mbak Fitri bisa, kita harus lebih bisa pokoknya gitu. Jadi luar biasa. Tapi ada satu hal nih Mbak, sebenarnya yang saya tuh masih penasaran. Ini mohon maaf nih kalau kita jadi fokus ke sini dulu, karena pasti teman-teman di sana juga pengen tahu nih. Apa sih Mbak sebenarnya yang membuat Mbak Fitri itu bertahan gitu? Sebenarnya kan pada saat pembekalan kita belum terikat ya, kita belum ada dokumen A1 yang harus kita validasi, kita juga belum ada istilahnya belum ada kontrak yang harus kita jalankan gitu, yang ada punishment dan sebagainya, atau sebenarnya kalau mau seperti istilahnya kalau kita ngobrol, kalau kita sampaikan, sebenarnya kalaupun dilepas pun nggak akan ada istilahnya nggak akan ada, orang juga akan maklum gitu kan dengan kondisi yang Mbak Fitri. Mungkin nggak semua orang juga bisa mampu ngelewatinnya. Jadi untuk menyemangati diri sendiri aja mungkin berat banget gitu dengan kondisi seperti itu. Apalagi ini mau continue kegiatan yang luar biasa, menyita pikiran dan juga pasti waktu juga. Nah ini kenapa Mbak masih mau survive gitu? Sebenarnya kalaupun Mbak Fitri tadi seperti yang Pak Samsul katakan, ini berat Bu gitu. Kalaupun memang Ibu nggak mau lanjut ya kita maklum dan sebagainya. Kenapa Mbak? Kenapa masih mau stay gitu, bertahan dengan program ini gitu, masih mau melanjutkan dengan kondisi yang kalau saya bisa bilang gitu, ini benar-benar kondisi yang perlu istilahnya kita juga mungkin secara personal juga memang butuh istirahat sejenak lah gitu, istilahnya menenangkan diri kita juga gitu. Tapi Mbak Fitri nggak mikir itu gitu tuh. Dari mana nih Mbak sumber kekuatannya ini dapat dari mana gitu? Gimana nih Mbak? Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu. Iya, jadi saya berusaha menghibur diri Mbak, pengalihan energi sedih tadi supaya menjadi lebih bermanfaat. Karena kalau saya berdiam diri, tidak melakukan aktivitas apapun, karena pada saat itu ketika suami saya meninggal divonis COVID, kebetulan kami juga harus diisolasi seperti itu, karena kata pegawai puskes, hasil dari pemeriksaan swab itu kami semua positif seperti itu. Jadi kami mengajukan diri untuk mengadakan isolasi mandiri seperti itu. Nah, dalam isolasi mandiri kan 14 hari itu Mbak. Jadi ada masa menunggu dari suami saya meninggal sampai dengan ke pembekalan itu ada waktu 1 minggu. Nah dalam waktu 1 minggu ini saya terus berpikir dan mengkaji, flashback semua lah Mbak. Flashback artinya dari ucapan suami saya, kemudian dari kegiatan saya di sekolah, kemudian aktivitas saya di rumah. Terus selalu jadi pikiran saya, gimana kalau saya begini, nanti gimana kalau saya begini gitu. Pokoknya banyaklah berkecamuk di pikiran saya, ditambah dengan kesedihan, kemudian ya gimana lah caranya mengolah rasa sedih ini supaya lebih bermanfaat seperti itu Mbak ya. Makanya kata saya tadi, sedih itu pasti ya Mbak ya, namanya ditinggal sama orang yang
masih, rasanya itu luar biasa. Belahan jiwa loh. Kayak ada yang dicabut gitu Mbak, rasanya Iya, sakit pasti banget. bener. Pasti Ya lah, Allah, pasti. bener. Saya ngebayangin aja udah gak sanggup ya. Aduh jangan deh Mbak. Oke, jadi Iya. memang pengalihan tadi itu ya Iya. yang membuat Mbak Fitri merasa ini challenge tadi gitu ya. Jadi luar biasa. Saya mungkin kalau di posisinya Mbak Fitri nggak kepikir whatever deh ini mau challenge kayak mau apa gitu ya. Mungkin nggak se-tough ini gitu, nggak setangguh ini. Tapi amazing banget. Makanya kalau saya bilang Mbak Fitri ini humble outside tapi strong inside gitu ya. Jadi luar biasa humble-nya saya ketemu di Lokakarya, ya Allah itu orang amazing banget gitu ya. Tidak terlihat gitu sosok tangguhnya, tapi ketika momen itu hadir dan memang mengharuskan Mbak Fitri ini tough banget, itu terlihat sekali. Makanya kalau saya bilang ini Sri Kandinya dari Provinsi Lampung. Jadi memang luar biasa Mbak, amazing banget. Mohon maaf ini saya terpaksa akhirnya kita ke jalur. Sebenarnya saya mau menghindari tapi juga ini mungkin bisa jadi apa ya istilahnya bisa jadi inspiring lah ya buat teman-teman yang bergabung di hari ini, bahwasanya di balik kisah dari kegiatan aktivitas program guru penggerak ini ada beberapa hal juga yang harus dihadapi, baik itu juga tantangan secara personal gitu dari kita sendiri maupun juga tantangan mungkin di lingkungan tempat kita juga beraktivitas gitu, dimana saat ini kan memang ruang gerak kita juga terbatas gitu, dengan adanya pandemi ini semua hal aktivitas kita tuh agak kurang maksimal lah kita rasakan untuk dilakukan gitu, karena banyak beberapa keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan dengan leluasa seperti pada saat masa sebelum pandemi. Nah ini kita ke momen yang bahasan menarik. Mbak Fitri setelah melewati tahapan itu kita sah gitu ya, dinyatakan lulus sebagai pendamping. Ini awal mula pendampingannya ini gimana nih Mbak tahapannya gitu kan? Pasti nggak mungkin dong langsung tiba-tiba hadir di sekolah gitu kan, atau tiba-tiba dengan name tag pendamping hadir di sekolah. Pasti kan ada persiapan nih Mbak. Nah nanti mungkin ini juga bisa jadi referensi, bisa jadi masukan-masukan gitu ya bagi teman-teman yang nanti perdana nih angkatan kedua atau nanti mau mencoba untuk simulasi nih proses pendampingannya. Mungkin bisa cerita ke kita nih Mbak, gimana awal kali pertama persiapan untuk pendampingan ke CGP? Iya, jadi ketika proses sudah saya lewati dan resmi dinyatakan jadi pendamping gitu, tugas yang pertama kali ya mencari siapa CGP-nya. Nah proses mencari ini ya saya cari dengan berbagai macam cara, dalam artian kebetulan CGP saya dari Kabupaten Tanggamus dan memang di sekitar daerah Pulau Panggung gitu, dengan Kecamatan Pulau Panggung. Nah jadi untuk SD mana gitu kan, kebetulan saya kebagiannya 4 CGP yang saya dampingi. Dari 4 CGP itu 3 CGP guru SD dan 1 CGP guru SMP gitu. Nah untuk yang SMP kebetulan dekat sama rumah, jadi saya paham, dan kebetulan itu SMP memang dulu saya alumni situ gitu. Dulu saya dari SMP tersebut. Oh iya. Jadi back to alma mater ya. Oke. Siap, lanjut Mbak. Jadi kalau untuk SMP saya nggak problem kan karena dekat gitu dari rumah. Nah kemudian yang SD saya bingung. SD ini SD mana aja, karena setahu saya SD itu kan satu kecamatan aja bisa beberapa SD gitu ya Mbak ya. Sedangkan saya gaulnya maksudnya mainnya nggak ke SD gitu kan, saya kan SMA. Jadi betul. Kan guru MGMP SMA seperti itu. Jadi kalau untuk guru SD ini saya harus cari link kemana, saya bilang gitu kan, ini siapa gitu. Nah jadi saya buka keponya. Untungnya di dunia sekarang ini medsos itu ya Mbak ya berlaku ya, artinya kita bisa cari orangnya tuh lewat medsos gitu. Jadi carilah saya di situ di Facebook, saya cari ketemu, kemudian ada di situ dia satu itu guru Air Kubang, itu SD guru SD Negeri 1 Air Kubang, namanya Ibu Ayu Lestari. Itu kebetulan alumni dari SMA tempat saya mengajar Mbak. Oh iya. Jadi
Ya, Oh, alhamdulillahnya banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapat gitu untuk mencari jejak alhamdulillah. CGP saya gitu kan. Jadi saya tanya lewat guru-guru senior itu ini beliau ini sosok beliau ini siapa gitu bisa saya temui gimana atau untuk pertama kali nomor handphone gitu ya Mbak ya. Iya, Nah itu betul saya dapat. ya. Kemudian ada lagi dari SD TK. Kebetulan kalau SD TK ini SD 3 itu daerah Sumber Tengah nama desanya. Nah, kebetulan SD itu belum begitu lama, tapi karena saya di SMA Pulau Panggung itu kan banyak teman-teman yang memang aslinya dari Pulau Panggung, dari daerah Tekad. Jadi saya tanya gitu kan, coba dong tolong bantu saya bilang gitu carikan informasi tentang bapak ini tuh siapa dari SD mana, kalau ada nomor handphonenya atau lewat kepala sekolahnya deh, saya bilang gitu kan, nomor kepala sekolahnya saya mau silaturahmi, saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah dapat. Kemudian satu lagi dari Sidomulyo pun sama. Nah, kalau yang dari SD Sidomulyo ini kebetulan lagi banyak banget kebetulan ini emang Mbak. Jadi sepertinya dibuat sudah disiapkan gitu ya, step-stepnya bisa dilalui dengan ya beberapa alhamdulillahnya kemudahan ya Mbak ya, luar biasa. Kemudahan yang saya dapatkan ya. Jadi untuk yang SD dari Sidomulyo ini ada Ayu saya itu guru SD. Nah jadi saya chat lewat dia kan, saya tanya-tanya gitu, Ayu kenal ini enggak gitu kan. Oh yang kenal teman saya, tolong dong tanyain sama temennya, saya bilang gitu. Kalau nggak kepala sekolahnya deh nggak apa-apa, saya bilang saya mau silaturahmi kata saya gitu kan. Begitu sudah saya dapatkan nomor handphone, tadi saya kontak kan kaget gitu. Salah satu CGP saya ini kaget. Kok ibu bisa tahu saya ikut kata dia pendaftaran calon guru penggerak, dia bilang kayak gitu kan. Oh iya dong, saya bilang saya tahu karena saya nanti akan jadi pendampingnya ibu. Saya bilang gitu. Jadi surprise gitu ya. Iya, kata dia, emang saya lulus Bu, orang saya aja belum lihat pengumuman, kata dia. Ya lihat aja dulu. Saya kenalan duluan deh kalau gitu, saya bilang gitu. Iya. Oke, jadi luar biasa ya Mbak Fitri. Jadi benar-benar memang seingat saya itu kita ada jedah ya, ada jedah maksudnya setelah kita ada surat keputusan kelulusan, itu memang ada jedah nggak langsung kita tahu siapa nama-nama CGP kita gitu ya. Biasanya ada pemetaan dulu dan baru informasi tentang kontak person, nama CGP-nya, lalu nomor handphonenya juga. Di situ kan baru kita dapatkan. Jadi Mbak Fitri ini sudah memulai grilli ya sebelum nama-nama itu dirilis. Jadi ya luar biasa, ini catat ya teman-teman semua. Jadi awal mula pendamping harus kepo dulu sama CGP-nya. Jadi membangun bonding ya Mbak ya, justru membangun bonding sebelum proses secara formalnya kita mulai pendampingan dengan calon guru penggerak. Wah ini juga saya baru tahu nih hari ini nih. Jadi luar biasa, saya nggak terpikir lah. Saya pikir oh nanti kan sudah ada nih pembagian. Jadi saya tunggu aja gitu kan, main aman gitu maksudnya. Ternyata Mbak Fitri ini udah duluan gitu, udah mencari tahu nih pakai beberapa sosial media, terus beberapa rekan. Dan ini yang menarik nih Mbak. Mbak Fitri dari SMA, terus mendampingi justru yang jenjangnya dalam artian ini memang nggak selevel ya gitu, justru di bawahnya SD gitu, SD dan SMP. Nah ini ada sesuatu yang pastinya butuh penyesuaian dong gitu kan, pasti sesuatu harus diadaptasi juga gitu kan, karena ritmenya juga pasti berbeda gitu kan, ruang lingkup istilahnya pengajarannya juga pasti berbeda. Nah ini gimana nih Mbak awal-awal menyesuaikan dengan ritmenya guru-guru yang dari jenjang yang berbeda ini? Gitu. Jadi sebelum saya melakukan pendampingan ya Mbak ya, saya ngadakan setelah tadi saya jalin komunikasi, jadi saya langsung terapkan itu ilmu yang dapat dari pembekalan yang di materi siapa itu ya, komunikasi kan bisa lewat berbagai cara. Iya betul. Nah itu saya coba, nah saya jalin komunikasi lewat handphone kan, lewat WhatsApp gitu. Kemudian saya tanya alamat mereka gitu, dimana kalau untuk yang SMP kan saya sudah tahu gitu. Nah ini agak unik lagi Mbak, walaupun satu daerah saya sempat nyasar ini nyari sekolah CGP itu. Jadi rupanya saya main itu kejauhan Mbak. Saya sudah pernah melakukan perjalanan sampai Bali gitu, tapi daerah saya sendiri saya nyasar gitu.
ini nyasar di daerah sendiri, saya bilang berarti saya ini mainnya kejauhan, saya bilang gitu. Iya. Jadi sempat cari langsung ke titik tujuan ya Mbak ya, sempat nyari-nyari, maksudnya lokasi juga. Oh gitu. Betul. Oke. Dan itu sendirian gitu ya? Iya, benar-benar. Maksudnya nggak bareng teman-teman pendamping yang lain gitu ya, mungkin wilayahnya deketan gitu, enggak ya? Luar biasa deh. Jadi benar-benar inisiasi secara pribadi ya. Apa ya istilahnya itu mencari rute nih, nanti rute pendampingannya kayak mana nih. Iya, jadi oke, setelah ketemu ini apalagi nih Mbak, langkah-langkahnya seperti apa nih setelah sudah ketemu, oh ini lokasi gitu, ada kesulitan nggak melakukan komunikasi dengan si CGP-nya ini, kan 4 orang ya Mbak, pasti dengan tipe istilahnya dengan karakter yang pasti juga berbeda-beda gitu kan. Jadi gimana nih awal mula membangun komunikasinya tadi? Nah ini menarik nih. Jadi semua materi yang teman-teman dapatkan di pembekalan itu bakalan berguna sekali ketika di lapangan. Jadi dipegang-pegang erat-erat ya. Oke, Mbak Fitri silakan. Mungkin bisa cerita tentang bagaimana cara awal membangun komunikasi dengan CGP-nya. Iya, jadi di awal saya pakai ilmu komunikasi itu tadi sudah ya Mbak ya. Nah berikutnya ada lagi yang namanya ilmu coaching gitu di situ. Wah, jadi, keren nih. Saya pertama kenalan sama pimpinan jelas ya Mbak ya. Jadi saya tanya sama kepala sekolahnya, memberitahukan apa maksud dari kedatangan kita gitu kan. Kemudian, nah yang agak saya kaget gitu ya Mbak, karena saya biasa di SMA itu kami punya yang namanya wakil kurikulum seperti itu kan. Jadi rupanya di SD itu nggak ada, dan saya baru tahu, oh kata saya nggak ada ya wakil kurikulum. Iya, semua dihandle kepala sekolah. Oh gitu, oh berarti beneran deh. Saya mainnya kejauhan ini bilang gitu. Iya, jadi dari struktural aja udah beda ya. Jadi kita juga harus mulai beradaptasi. Kalau kita setelah ketemu kepala sekolah, karena kita berhubungan dengan para gurunya, pasti biasanya kita bersinggungan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ternyata kalau yang di jenjang SD ini enggak gitu ya. Jadi semuanya dirangkap dengan si bapak kepala sekolahnya ini. Jadi jadi setelah ketemu semuanya dengan si perangkat sekolah juga tentunya gitu, karena pasti akan banyak aktivitas yang harus disupport juga kan ya Mbak ya, terkait dengan aktivitas aktualisasi, kalau bahasa di modulnya itu aksi nyata lah ya, aksi nyata dari teman-teman teman-teman CGP ini sendiri. Kalau tadi saya ada baca pertanyaan nih, nah teman-teman yang mau tanya langsung mungkin terkait dengan aktivitas pendampingan juga boleh ya. Kalau saya nggak salah tadi ada yang nanya di awal-awal, pernah nggak Bu bete ngadepin CGP-nya? Waduh, ya. Jadi katanya ada yang tanya tadi, saya scroll ini sebetulnya udah ketimpa sama chat yang lain, tapi saya sempat baca tadi. Pernah nggak nih Mbak ngerasa, waduh kayak ngedampingin CGP-nya kok agak beda ya nih gitu, mungkin dari sisi secara personal atau yang lain-lain. Monggo Mbak diceritain, ada cerita-cerita unik nggak nih? Kalau bete sih enggak ya, cuman lebih ke empati lah ya, karena CGP saya ini kebetulan guru honor gitu, ada yang guru honor. Nah, jadi beliau ini mengungkapkan gitu keluhan terhadap LMS. Karena LMS-nya kan luar biasa itu. Iya. Salah satu dari CGP saya ini ngeluh gitu kan. Waduh gimana ya Bu ya, katanya gitu, ternyata ini kegiatannya padat banget, sedangkan saya itu cuma guru honor kata dia, dan saya kepala keluarga kata dia gitu kan. Jadi waktu saya habis di situ terus nggak kesempet ke bagian yang lain kata dia gitu kan. Terus ya pokoknya intinya banyak kayaknya pesimis lah gitu dia untuk menjalani ini tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi ya akhirnya saya berempati lah dengan beliau kan, saya kuatkan sama beliau. Ya saya katakan kan, Bapak banyak berdoa, saya bilang kita Indonesia ini kan yang diberlakukan itu kebijakan Pak, saya bilang gitu kan. Nah yang namanya kebijakan itu kan bukan sesuatu yang saklek, artinya kapan saja bisa bijak tadi kan gitu, termasuk dengan guru honor saya bilang gitu kan. Ya berdoa saja, mudah-mudahan kebijakan berpihak kepada Bapak. Kalaupun misal Bapak belum berkesempatan menjadi ASN, mudah-mudahan ada aturan berikutnya yang mengatur Bapak bisa tergabung ke ASN. Nah, pertemuan berikutnya lagi,
cerita, ternyata iya Bu, alhamdulillah kata dia ada kesempatan untuk jadi ASN kata dia gitu kan, lewat apa program apa yang baru itu P3K ya Mbak ya? Iya, Nah P3K itu. betul. Iya, Luar berarti biasa, kata saya iya. doa Bapak benar-benar didengar sama Allah. Saya bilang itu langsung diijabah Pak. Berarti Bapak harus tetap fight kata saya menyelesaikan program ini. Lulus 100% ya. Betul, saya katakan seperti itu sama beliau. Iya. Oke, ya ini sebelum ke pertanyaan berikutnya ya, rekan-rekan ini sepertinya sudah di-share untuk link absensi presensi pada hari ini ya, jadi bisa dicek di kolom komentar, di situ sudah bisa. Hanya saja mungkin kalau di live IG ini kita nggak bisa langsung klik seperti di Zoom ya, di Zoom atau di YouTube gitu, jadi mungkin perlu diketik, alamatnya sudah ada, mungkin nanti bisa di-scroll kalau sudah tertimpa oleh beberapa chat dari partisipan kita pada sore hari ini. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Menarik nih, Mbak. Pernah nggak menemukan CGP yang senior yang lebih aktif dan kreatif? Nah, ini dari TK Itihad Samarinda. Wow, dari Samarinda. Ya, silakan, Mbak Fitri. Jadi dia tadi bertanya, ada nggak CGP yang didampingi ini yang lebih senior? Mungkin yang lebih sudah lebih dulu mengajar, mungkin seperti itu maksudnya gitu. Terus kalaupun ada, gimana nih caranya gitu, istilahnya membangun komunikasi gitu, ada kesulitan nggak gitu? Ya, kebetulan kalau yang senior, benar-benar senior ya Mbak, dalam artian benar-benar senior gitu, itu guru SMP. Nah, ternyata CGP yang saya dampingi ini kebetulan dulu kakak tingkat saya waktu SMA, jadi kan benar-benar senior saya gitu. Senior saat sekolah dan senior juga saat di profesi ya. Luar biasa. 2 kali lipat nih. Oke, lanjut Pak. Gimana nih? Beliau senior saya waktu di SMA dan memang keterima PNS-nya juga duluan gitu. Beliau 2010 berkecimpung bergelut di dunia pendidikan seperti itu. Dan beliau juga memang kreatif gitu. Sangat kreatif bahkan gitu kan. Iya, jadi apa ya? Saya bukan kita pendamping itu kan kita kan mendampingi ya Mbak ya, bukan ngajari gitu kan. Jadi tidak harus semua itu kita kuasai gitu. Justru dari CGP yang ada itu kita banyak belajar seperti itu. Bisa kayak seperti tadi senior di atas saya ya biarkan dia keluarkan semua kreativitas dia, kreasi dia, betul. Semua yang dia punya itu biarkan dia keluarkan, justru kita belajar dari situ, kita bercermin. Berarti yang belum ada di diri kita bisa kita lengkapi dari sana gitu. Sip. Jadi berarti memang harus juga kita memposisikan diri kita sebagai teman belajar gitu ya Mbak ya. Jadi kita ini teman belajarnya si CGP, bukan melulu harus menjadi coachnya atau mentoringnya gitu ya, yang serba tahu, serba harus perfect ya gitu, serba harus ngerti gitu kan. Sebenarnya kita juga dalam proses belajar juga gitu, hanya memang secara struktural kita mendampingi atau sebagai pendamping mereka gitu. Tapi kalau dalam proses interaksi mungkin kita juga harus memberikan ruang tadi ya Mbak ya, betul ya. Jadi silakan aja nanti kalau memang dia merasa ada sesuatu yang bisa dia share, sesuatu yang bisa dia tunjukkan dari beberapa aksi yang sudah dilakukan yang juga sebenarnya bisa menjadi referensi kita. Jadi mungkin di sini headline-nya adalah teman belajar gitu ya. Jadi kita memposisikan sebagai teman belajar, bukan sebagai seseorang yang mendikte atau mengajari gitu ya. Gitu. Iya. Jadi teman belajarnya sih teman-teman CGP ini gitu, sehingga tidak ada istilahnya tidak ada pemisah antara senioritas dan junioritas nih kalau menurut saya. Ini sebenarnya agak repot memang gitu. Saya juga berpikir, waduh nanti kalau CGP saya ini kayak mana nih, karena kebetulan memang ya saya dampingi juga luar biasa. Dan memang jenjangnya juga beragam dari SMA sampai dengan yang SD. Yang TK kebetulan saya nggak dapet, tapi dari SMA, SMP, SD saya dapet gitu. Jadi itu juga challenge sendiri gitu kan untuk kita gitu. Dan benar tadi yang kata Mbak Fitri sampaikan bahwasanya itu tadi gitu, kita juga pasti akan banyak belajar dari rekan-rekan CGP. Jadi nggak melulu pendamping ini harus paham segala hal ya. Jadi jangan terbebani ya. Ini dari
NN awal 6094. Wah, saya masih nunggu pengumuman katanya. Oh, semangat Pak. Ya, semoga nanti lulus ya. Nanti bisa juga bergabung di program pendidikan guru penggerak ini sebagai pendamping gitu ya. Oke, ya mungkin teman-teman yang lain yang masih mau ada pertanyaan juga boleh nanti tuliskan di kolom komentar ya, karena kita memang hari ini kita membahas terkait dengan serba-serbi proses pendampingan yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas kita selama program pendidikan guru penggerak ini berlangsung, di mana memang di sini kita selalu belajar sama-sama. Ya, setelah itu kita berbagi dan tentunya nanti akan ada sesuatu yang juga kita harapkan bisa bermanfaat untuk semua rekan-rekan pengajar yang ada di seluruh Nusantara. Jadi tetap kita belajar di sini, ya bergerak tentunya karena kita jargonnya transformasi pendidikan, kita terus harus bergerak dan juga tetapnya tidak lupa untuk berbagi, ya berbagi kepada semua rekan-rekan sesama tenaga pengajar. Oke. Mbak Fitri, mungkin ada momen nggak di Lokakarya? Nah, kalau tadi kita sudah bahas pendampingan, gitu, karena pendamping ini kan juga mengadakan kegiatan yang namanya Lokakarya, ya. Jadi sebelum Lokakarya kita awali dengan pendampingan individu, kita datang ke sekolah, gitu ya, ketemu dengan perangkat sekolahnya, teman-teman sejawat, murid-murid, gitu. Nah, ini di Lokakarya ada cerita menarik nggak nih Mbak? Pastinya dong, apalagi di Lokakarya yang memang ketemu dengan beberapa pendamping, juga ketemu dengan nggak cuma CGP kita ya Mbak, tapi juga CGP rekan-rekan pendamping yang lain, yang pastinya juga kita harus menyesuaikan. Nah ini gimana nih ceritanya di kegiatan Lokakarya? Ya, kebetulan Lokakarya perdana kita waktu itu virtual ya Mbak ya, jadi nggak bisa ketemu langsung. Di Lokakarya 1 kita baru bisa berinteraksi langsung. Nah, pada saat Lokakarya 1 itu dibagi kelompok 3 orang. Kebetulan saya waktu itu bareng sama Bu Sita, kolaborasi sama Bu Sita dan Bu Hatma pada saat itu. Jadi ya itu kembali di awal tadi ya Mbak ya, pengalihan energi sedih tadi supaya menjadi lebih bermanfaat, artinya mencari energi positif yang lebih itu saya lanjutkan perjuangan saya untuk mengikuti program guru penggerak. Nah rupanya di situ saya mendapatkan teman-teman yang rupanya energinya benar-benar bisa menghilangkan sejenak lah rasa sedih saya tadi gitu. Baik. Dan di Lokakarya saya dapat kesempatan juga untuk bertemu dengan teman-teman pendamping yang tadinya hanya saya kenal secara virtual, dan pada saat itu saya bisa bertemu langsung. Oh ini tuh ibu ini, oh ini ibu ini. Nah, kemudian saya juga ketemu dengan CGP yang rupanya punya semangat yang luar biasa juga gitu untuk menjadikan pendidikan Indonesia kita berubah menjadi yang lebih baik lagi gitu dari sebelumnya gitu ya. Yang dari tadinya kita cuman siswa itu ya manut apa kata kita gitu kan. Betul. Ternyata ada juga guru-guru yang ingin gimana sih caranya menghamba pada anak gitu kan. Rupanya ini tuh orang-orangnya yang punya semangat seperti itu. Dari situ ya saya cari giroh lah istilahnya, jadi giroh saya betul. Untuk terus semangat gitu, tidak putus asa, patah arang dan sedih lain sebagainya gitu. Dari situ saya juga jadi belajar gitu, dengan ketemu orang-orang hebat, orang-orang penuh semangat seperti itu. Saya belajar dari situ, saya dapatkan energi dari situ gitu. Jadi pengalaman serunya itu saya bisa, artinya kalau di Lokakarya itu kan kita sebagai fasilitasnya gitu kan, fasilitas para CGP itu mengekspresikan diri kan. Nah, di situ saya bisa melihat bisa mendapatkan banyak ilmu lah seperti itu. Mulai dari ilmu komunikasi yang baik, ternyata menyampaikan sesuatu yang baik itu seperti itu, dan membuat orang menjadi semangat begitu. Ya pokoknya bisa banyak hal yang saya dapat dengan Lokakarya itu Mbak. Iya, jadi memang Lokakarya ini menjadi momen
apa ya, bisa dikatakan meet up-nya gitu ya. Kita kumpul-kumpul bareng rame-ramenya itu di Lokakarya, tapi bukan cuma sekedar kumpul-kumpul gitu ya, tapi ada aktivitas positif, aktivitas aktualisasi dari beberapa rekan-rekan kolaborasi yang CGP dengan CGP yang lain gitu, dari berbagai sekolah pastinya, dan juga kolaborasi dengan beberapa pendamping juga gitu ya. Kebetulan kemarin juga kita sempat satu tim ya, Mbak. Jadi sebelumnya kita di LK satu tim sama Bu Iya, Yulia. kita satu tim gitu. Kita akhirnya ketemu juga karena memang lokasinya juga berbeda-beda. Jadi walaupun kita satu kabupaten, tapi tetap ketika Lokakarya kita punya pembagian-pembagian gitu ya. Dan itu pasti selalu akan berganti ya. Setiap Lokakarya pasti akan di rolling gitulah bahasanya. Jadi kita akan bertemu dengan semua CGP yang ada di kabupaten tersebut. Dan itu tadi benar. Jadi memang kita di sana banyak hal yang kita lakukan, kita sharing, kita bangun komunikasi lebih kuat lagi. Bahkan kemarin Lokakarya yang terakhir kita menghadirkan struktural yang memegang yang punya wewenang gitu istilahnya, kepala sekolah, pengawas sekolah gitu, bahkan dari dinas pendidikannya sendiri, agar mereka juga paham gitu terkait dengan konsep program guru penggerak ini akan seperti apa gitu. Dan memang harapan kita juga beliau-beliau ini juga memberikan dukungan yang optimal gitu terhadap rekan-rekan CGP yang sekarang sedang menempuh pendidikan program guru penggerak ini, seperti itu ya Mbak ya. Jadi memang momen Lokakarya ini kalau bahasanya CGP saya juga momen yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi momen melepaskan kepenatan dari rutinitas menghadapi LMS. Jadi katanya kalau sudah berkutat dengan LMS, karena memang luar biasa ya, mereka-mereka itu juga setiap hari gitu. Bahkan kalau saya lihat beberapa aktivitas CGP itu juga dia intens sekali harus mengakses lembar kerja yang ada di LMS, dan itu juga tadi butuh energi dan juga pemikiran yang tidak mudah gitu ya. Teman-teman juga harus bisa membagi konsentrasi tadi, dan ya ajangnya ketika sharing tadi gitu ya, itu adalah momen yang Lokakarya yang memang sangat ditunggu-tunggu gitu. Jadi kalau bisa mungkin nanti konsep Lokakarya juga bisa dibuat semi outbound gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa istilahnya mengembalikan kembali ya, refresh kembali gitu, sehingga siap untuk berkutat dengan LMS kembali setelah Lokakaryanya berlangsung. Nah, ini ada pertanyaan satu menarik nih Mbak. Ada pertanyaan dari Brother Doni. Wah, Brother Doni. Ada tips nggak supaya pendamping tetap semangat ngejalanin tugas? Ini pertanyaannya keren banget nih. Kayaknya udah mulai bosen nih. Waduh, Brother Doni, jangan dong, baru berjalan 4 bulan. Gimana nih Mbak? Ada tipsnya nggak gitu? Ya mungkin memang ada masa-masanya gitu, mungkin di tengah-tengah kesibukan kita sebagai juga tenaga pengajar di sekolah, atau bahkan kalau beberapa rekan itu ada yang memang juga diberikan amanah sebagai wakil bidang kurikulum. Sekarang juga mungkin persiapan untuk seperti Mbak Fitri tadi bilang untuk US dan sebagainya, itu kan juga pasti butuh energi gitu. Di tengah-tengah juga kita harus selalu bangun. Kalau pendamping ini kan walaupun sudah ada agenda rutinnya ya Mbak, misalkan kita pendampingan nih, kita sudah ada tanggal-tanggalnya ya. Terus juga tapi kan komunikasi kita ke CGP itu nggak bisa dibatasi ya, maksudnya kapanpun mereka mau kontak kita, kapanpun mereka mau komunikasi dengan kita harus ready ya gitu, kita harus siap gitu menjadi fasilitator mereka gitu. Nah ini gimana nih Mbak supaya tetap semangat tadi katanya, jadi jangan sampai low motivation katanya. Ini gimana nih Mbak? Ada tipsnya nggak? Iya, kalau saya pribadi supaya nggak down gitu, artinya semangat itu minimal stabil lah, walaupun tidak terlalu berapi-api, minimal stabil. Karena kan ya itu tadi perjalanan yang sangat panjang, ketika di awal sudah berapi-api, biasanya di akhir udah mulai padam gitu. Nah itu dijaga supaya stabil gitu. Nah yang menjadi catatan penting saya, apa sih awal dari keinginan saya untuk mengikuti ini seperti itu. Ya ya itu tadi, kembali ke awalnya apa sih yang menjadi keinginan kuat saya untuk mengadakan ikut program guru penggerak gitu sebagai pendamping gitu kan. Pastinya kan kita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat gitu kan, yang terlibat langsung pada perubahan seperti itu. Nah itu untuk menjadi ada
kata-kata bagus itu yang selalu saya pegang itu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi manusia yang bermanfaat? Ya salah satu dari program Guru Penggerak ini apa? Kebetulan diamanahi pendamping. Nah, sebagai pendamping, ya kalau kita sudah mulai melemas gitu, kita interaksi sama CGP, apa sih kesibukan mereka gitu kan? Karena kan kita sudah bebas dari yang namanya LMS kan, kecuali lokal karya atau sekolah pendampingan kan. Tapi setelah itu kan kita sibuk dengan rutinitas kita, nggak ke LMS. Tapi kalau CGP kan everyday mereka sampai dengan ya nggak ada berhentinya malah. Bener-bener sampai 9 bulan boy. Tunggu 9 bulan baru berhenti. Iya, jadi kita bercermin sama CGP gitu kan. Mereka saja semangat gitu, kenapa kita yang pendamping enggak gitu. Makanya kata saya CGP itu tadi bisa sebagai cerminan kita. Artinya kita bisa dapat ilmu dari mereka gitu. Enggak melulu ilmu itu kita yang kasih gitu, atau kita yang mendominasi itu enggak gitu. Iya, malu lah istilahnya kalau CGP-nya masih semangat. Masih ini kitanya udah betul. Mereka yang mulai melemah, kita membangkitkan semangat mereka gitu kan. Mencari energi positif tadi gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi, sip banget, keren banget Mbak Fitri. Jadi memang kita harus jadi role model lah ya gitu, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan gitu ya, tapi setidaknya untuk menjaga konsistensi gitu ya, semangat kita jangan terlalu on fire di awal, tengah-tengahnya padam lama-lama menghilang gitu kan, justru bahaya gitu ya. Jadi itu tadi kita bercermin dengan CGP kita gitu. Kita juga tadi intinya berarti komunikasinya harus dibangun dengan baik sehingga kita dapat suntikan-suntikan semangat ya, suntikan-suntikan semangat ketika kita merasa sudah down atau sudah mulai mungkin ada titik bosan lah seperti itu, karena memang perjalanan 9 bulan ini tidak sebentar gitu ya, dengan berbagai rutinitas kita juga pasti ada beberapa momen yang kita juga butuh suntikan motivasi tadi. Jadi memang komunikasi dengan CGP membangun komunikasi itu sehingga kita juga jadi termotivasi gitu ya Mbak ya. Jadi kita juga melihat semangat mereka itu jadi ya istilahnya semangatnya tersalurkan ke kita juga gitu ya. Jadi kita juga merasa wah kayaknya nggak boleh lah nih gitu loh, motivation terus gitu, CGP-nya aja masih semangat dan mereka juga butuh kita gitu kan. Mereka juga butuh kita sebagai teman belajar, partner belajar mereka sampai mereka menuntaskan program pendidikan guru penggerak ini. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Mbak tipsnya ya. Iya, oke. Jadi, wah ini nggak terasa nih ngobrol-ngobrol santainya sudah 1 jam. Oke, iya. Jadi luar biasa ini. Sebenarnya masih banyak yang mau di-share gitu ya. Cuman mungkin memang karena kita juga punya limit gitu ya. Mbak Fitri juga pasti ini juga waktunya bersama keluarga gitu ya. Memang kita juga maklumi gitu dan senang sekali hari ini Mbak Fitri, terima kasih banyak sudah sharing gitu ya, dari awal tadi kita cerita tentang bagaimana awal mulanya, alasan kenapa Mbak Fitri mau join di program Guru Penggerak ini sebagai pendamping gitu kan, lalu ada beberapa kisah motivasi juga di mana bisa melewati tahapan-tahapan yang mungkin ya itu tadi kalau saya bilang nggak semua orang gitu, nggak semuanya bisa se-brave Mbak Fitri ya gitu ya, membangun kekuatan dari pondasi-pondasi yang istilahnya batu-batu yang hampir runtuh gitu ya. Kalau sesuatu bangunan itu mulai mungkin agak sedikit bergoyang, tapi justru dengan itu Mbak Fitri membangun sebuah kekuatan baru yang tentunya akan menginspirasi juga teman-teman yang sekarang sedang Mbak Fitri dampingi sebagai CGP, dan itu bagi saya benar-benar aksi nyata Mbak. Ya, jadi justru ini sebenarnya benar-benar aksi nyata yang Mbak Fitri sendiri sudah tampilkan ke kita semua gitu, terutama ke saya secara pribadi. Jujur saya menjadikan itu juga sebagai tadi cerminan itu gitu, ketika ada beberapa hal yang terjadi yang menjadi kendala, saya bercermin ke sana gitu, bahwa teman-teman di luar sana itu juga pejuang-pejuang tangguh yang juga tadi ingin sekali punya peran, punya andil dalam program yang targetnya adalah transformasi perubahan pendidikan di negara kita menuju ke hal-hal yang lebih baik gitu. Jadi kenapa enggak kita sebagai tenaga pendidik juga ikut terjun langsung gitu kan, memberikan kontribusi kita, terlepas dari tadi. Kalau Mbak Fitri bilang ada guru CGP saya itu masih honor gitu kan, terlepas dari uniform kita gitu sebagai ASN ataupun non ASN, itu nggak membatasi ruang gerak kita untuk kita bisa berkontribusi gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin
semangat ini yang mungkin nanti bisa kita juga tularkan ke teman-teman yang ada di luar sana yang juga mungkin masih mengikuti proses tahapan pembekalan atau ini lagi masih mencoba untuk ikut daftar gitu ya. Jadi ya ikut tes, nanti ada micro teaching dan sebagainya, mengisi esai ya, itu apa ya, dinikmati saja deh gitu ya prosesnya, dinikmati yang nanti di ending kita bisa ceritakan kembali dengan wajah yang berbinar-binar gitu kan, dengan yang dengan yang sesuatu yang pastinya juga nanti akan menjadi sesuatu yang kita harapkan bisa menginspirasi dan bisa menambah referensi-referensi ketika kita melaksanakan implementasi dari pendampingan ini secara real di lapangan nanti gitu. Oke, mungkin itu Mbak Fitri, terima kasih banyak ini atas waktunya. Mohon maaf sudah meminta waktu rehatnya bersama keluarga untuk nemenin kita ngobrol sore ini. Jadi teman-teman semua, terima kasih juga yang sudah bergabung di program kita hari ini live perdananya kita ya di Instagram. Jadi kita memang fokus hari ini membahas terkait dengan aktivitas pendampingan. Untuk next pertemuan, kalau untuk next kegiatan aktivitas kita di episode berikutnya, mungkin nanti teman-teman juga bisa kasih masukan ke kita ya, bisa DM langsung ke admin komunitas belajar guru penggerak, atau nanti juga bisa tulis di bagian kolom komentar kira-kira nanti topik berikutnya apa nih yang menarik gitu ya. Apa nih yang kita mau bahas bersama, karena memang di sini wadahnya kita untuk belajar, bergerak dan berbagi ya. Jadi kita memang sudah punya jargon gitu ya. Jadi jargonnya di komunitas ini kita belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Mbak Fitri. Jadi kita punya jargon, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Jadi jangan lupa kalau kita sudah belajar, kita juga harus mengaktualisasi tadi ya, harus bergerak, harus mengaktualisasi, harus implementasi lah gitu. Dan tentunya setelah itu semua kita harus berbagi ya, jadi jangan di-keep untuk diri kita sendiri, karena sesuatu yang kita sharing itu percayalah itu tadi kita menebar kebaikan ya Mbak Fitri, dan kita berharap kebaikan itu juga akan kembali ke diri kita. Jadi yang namanya sosok yang wonderful, sosok yang istilahnya amazing itu adalah sosok yang memang gemar untuk berbagi tentang hal-hal yang ya sekiranya memang itu bermanfaat. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kehilapan, kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, kalau mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin agak kurang pas sore ini, agak sedikit melankolis ya Mbak Fitri, mohon maaf ini jadi membuat agak sedikit berderai-derai gitu ya, tapi ya itu tadi, kita berharap semua yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita bisa bahas topik yang lebih banyak lagi nanti di lain kesempatan. Kita masih tunggu, dan jangan lupa diisi daftar hadir yang tadi yang sudah dituliskan s.id/IG KBGP ya. KBGP itu singkatan dari Komunitas Belajar Guru Penggerak. Jadi teman-teman yang iya, Komunitas Belajar Guru Penggerak. Jadi kita memang sudah ada wadahnya nih Mbak Fitri. Jadi kebetulan Mbak Fitri juga kan sudah join. Dan di Facebook juga kita ada sebenarnya, bukan hanya di IG. Kita di Facebook juga ada, dan sudah lebih dari 1.000 kayaknya juga anggotanya, membernya juga. Jadi teman-teman semua bisa follow IG kita dan juga bisa bergabung di Facebook kita. Di sana juga sudah banyak. Jadi Mbak Fitri nanti kalau misalkan ada yang CGP-nya belum bergabung, bisa diajak untuk bergabung, dan kalau mau ada referensi aksi nyata ya kan, ada perlu beberapa terkait dengan implementasi dari modul-modul juga kita sharing di situ semua. Jadi kita belajar, kita bergerak dan berbagi untuk negeri. Jadi jadi kita juga setelah itu semuanya kita sharing ya, kita bagi, kita nggak pelit-pelit, kita nggak keep sendiri, dan ini sebenarnya juga tadi terbuka untuk semua teman-teman pendidik di Nusantara. Jadi tidak hanya membatasi hanya pada program guru penggerak, enggak. Karena ini kita buka untuk umum juga gitu. Jadi semuanya bisa bergabung, semuanya bisa sharing. Mungkin yang belum dapat kesempatan karena mungkin daerahnya belum jadi sasaran ya Mbak Fitri ya. Karena sebenarnya kita di Lampung juga kan ada beberapa daerah yang belum gitu. Bahkan kalau yang ada tanya ke saya itu nanti angkatan 4
siap-siap. Iya, angkatan 4 baru dapat gitu. Jadi lengkah-lengkah juga. Jadi sabar aja ya, teman-teman, semuanya bakalan pasti kedapatan daerahnya nanti untuk jadi target sasaran untuk program pendidikan guru penggerak ini. Yang pasti tadi niatnya adalah kita ingin sama-sama untuk berkontribusi. Semoga hal-hal baik yang kita berikan ini juga kembali lagi ke diri kita menjadi sebuah kebaikan yang kita rasakan seperti itu. Jadi luar biasa bincang-bincangnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup ya sesi hari ini ya Mbak Fitri. Semoga sehat selalu. Sukses sampai 9 bulan ke depan mendampingi CGP. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi terkait dengan banyak hal yang pastinya akan menarik kalau untuk kita sharing dan berbagi dengan teman-teman yang ada di seluruh penjuru negeri gitu ya. Mungkin nanti lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pelajari tadi dari daerah-daerah lain yang juga pastinya punya ciri khas dan cerita-cerita unik pastinya dari masing-masing CGP gitu ya, lebih seru. Nanti kita bisa lebih banyak sharing lagi di sini untuk episode berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung sore ini. Kita tutup sesi ini ya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tapi pun. Ya pun. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih.